untuk audio dan juga videonya. Mohon diposisikan untuk video on dan untuk audio di-off-kan. Dan untuk para peserta diperbolehkan juga untuk makan dan minum, namun audionya mohon di-off-kan. Agar apa? Agar nantinya dalam webinar ini tidak seperti video SMR begitu ya. Anda makan suaranya kedengaran. Baik, untuk para peserta menggunakan pakaian rapi, bebas, dan juga sopan. Disarankan juga untuk menggunakan celana ataupun rok panjang. Ini mengantisipasi ditakutkan lupa ketika Anda berdiri, maka Bapak Ibu dan juga teman-teman akan tetap merasa nyaman. Kemudian dipersilakan untuk mengisi presensi kehadiran dengan nama dan juga gelar yang lengkap. Presensi ini akan kami edarkan setelah materi selesai disampaikan. Presensi ini juga akan kami gunakan untuk pembuatan sertifikat Bapak Ibu dan juga teman-teman. Kemudian untuk sesi tanya jawab akan kami adakan dan teman-teman bisa mengajukan secara tertulis di dalam kolom komentar selama webinar berlangsung, atau nanti Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa mengajukan secara langsung dengan menggunakan tombol raise hand pada sesi selanjutnya. Baik rekan-rekan yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang kami hormati Bapak Dr. R. Kunjana Rahardi M. Hum, dipersilakan. Terima kasih Saudari Eva sebagai MC sekaligus nanti sebagai moderator ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Kunjono Rahardi, saya Kaprodi Program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sanata Dharma yang menyelenggarakan kegiatan Kuber DJ ya. Kuber DJ singkatan dari kuliah bersama dalam jaringan. Kita menemukan istilah yang cukup baru untuk kegiatan rutin bulanan ini. Selamat pagi semuanya dan selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Kita bersyukur pada pagi ini bisa bertemu dalam forum maya, tatap maya untuk mendiskusikan sesuatu yang sangat penting dalam karya ilmiah. Pagi ini kita akan membicarakan mengenai argumen atau argumentasi dalam karya ilmiah. Bagian dari karya ilmiah yang sungguhnya sangat mendasar, sangat fundamental, tetapi kadangkala banyak dilupakan oleh para penulis karya ilmiah, entah itu artikel jurnal, entah itu makalah, entah itu disertasi, kadangkala itu lemah di argumentasinya. Kebanyakan dari kita itu suka mendeskripsikan, ya, suka menjelaskan, memaparkan, menguraikan, ya, tetapi lemah ya dalam mengargumentasikan. Sementara itu untuk artikel jurnal katakan saja itu substansi pokoknya adalah argumen ya. Ukuran dari kebaikan sebuah karya ilmiah sesungguhnya adalah seberapa dalam ya dan seberapa luas ya argumen yang disampaikan oleh sang penulisnya. Kemungkinan itu pula yang menjadikan tulisan-tulisan kita itu kalau dikompetisikan dengan para penulis di luar itu kurang diterima ya. Coba Anda bandingkan dengan teman-teman dari Malaysia, dari Vietnam, dari Singapura, Jepang, dan sebagainya. Mereka itu tinggi sekali ya tingkat citasinya masing-masing orang itu karena banyak menulis di jurnal-jurnal Scopus misalnya. Nah, kita akan bisa bersaing masuk ke sana sebenarnya kalau kita kuat dalam hal argumentasi. Kalau kita lebih banyak mendeskripsi, kelihatannya selalu ditolak dan diberi komentar tajam keras ya oleh para reviewer dari asing itu. Ya itu mungkin perlu kita sadari. Maka pada kesempatan pagi ini kita bersyukur Ibu Dr. Yuliana Setianingsih, MPD, sebagai salah satu dosen senior di Prodi S2 MBBI ya. Dan juga di S1 BBSI berkenan untuk men-sharingkan ya dan memandu untuk acara workshop atau pelatihan pada pagi ini.
Kita akan berbincang-bincang selama 2 jam dengan beliau. Kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berlatih dan belajar mengenai argumentasi itu, sehingga kita ke depan meningkat ya kemampuan argumentasinya, dan untuk yang lebih jauh lagi kita bisa meningkatkan sitasi kita di dalam menulis artikel jurnal. Kita juga bisa bersaing ya dengan para penulis lain dari negara lain supaya Indonesia menjadi lebih maju. Itu salah satu keprihatinan yang dipikirkan oleh teman-teman dosen di program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Maka tema yang kedua ini kita ambil tema menulis argumen dalam artikel ilmiah ini. Ya. Bulan lalu kita sudah menjalankan seri pertama ya dari kegiatan rutin bulanan ini dengan Pak Widaryanto tentang gaya ya belajar dan mengajar ya. Sekarang kita akan belajar mengenai argumentasi dalam karya ilmiah. Bulan depan Anda semua diundang ya untuk kembali bergabung dalam kegiatan Kuber DJ ini, Kuber DJ yang ketiga, nanti bersama dengan Profesor Pranowo. Beliau akan kembali menyampaikan mengenai pembelajaran ya, pragmatik edukasional dalam pembelajaran di SD sampai dengan di SMA ya. Nanti silakan semua bergabung lagi sehingga kita menjadi semacam komunitas nanti ya, komunitas ilmiah yang diwadahi ya oleh program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sanata Dharma. Bagi Bapak Ibu dan adik-adik semua, ya para mahasiswa yang ingin melanjutkan ke program Magister PBSI, dipersilahkan. Ya, kami dari awal ini berkomitmen untuk mendidik ya para mahasiswa menjadi para calon profesional, calon akademisi ya di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kami akan mendidik putra-putri Bapak Ibu dan adik-adik semua menjadi para calon dosen ya dan calon guru yang andal ya, tidak hanya menguasai materi tentang bahasa dan sastra ya, tetapi kekasan kami adalah menguasai itu plus mampu dan kuat dalam meneliti dan menulis. Era ke depan saya kira itu menjadi tuntutan ya, tidak saja orang hanya menguasai bahasa dan sastra, tetapi orang harus kuat dalam riset, menulis, dan publikasi. Dari awal visi kami begitu, ya sampai dengan sekarang sudah 5 tahun berjalan lebih, ya kami sudah berakreditasi juga, ya tetap kita berkomitmen untuk memberikan kekasan pada lulusan kami, mereka lulus dengan kemampuan meneliti dan menulis serta publikasi yang andal. Saya kira demikian saja, sekadar pengantar dari saya sebagai Kaprodi. Selamat bergabung dalam acara ini untuk semua saja, para mahasiswa, Bapak Ibu dosen, para peneliti, para dosen dari berbagai universitas, ini ada yang dari Bengkulu, dari Palembang, dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Malang, ya banyak sekali. Selamat datang semuanya, saya nggak bisa menyebut satu persatu. Tapi marilah kita bergabung dalam forum maya ini dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Saudari Eva. Terima kasih Pak Kujana atas sambutannya yang sudah sangat memotivasi kami. Dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang punya saudara atau ingin melanjutkan S2 di Sanata Dharma, pilihan Bapak Ibu di Sanata Dharma sangat tepat dan itu tidak salah pilih karena saya sendiri juga mengalaminya. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama untuk Pak Edi dan Mas Yudo. Apakah sudah siap? Baik, untuk sesi foto yang pertama akan saya pandu, nanti dibantu dengan Mas Yudo yang akan mengaktifkan kameranya. Untuk slide yang pertama, saya mohon senyuman yang paling indah dan terbaik dari Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3.
Terima kasih. Kemudian untuk slide yang ketiga, saya mohon diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Terima kasih sekali. Untuk slide yang keempat, satu, dua, tiga. Iya. Untuk slide yang terakhir, slide yang kelima. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas senyuman indah yang bisa mengawali webinar pada hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum memulai pemaparan materi yang akan diberikan oleh narasumber kami pada hari ini, tentunya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Dr. Yuliana Setianingsih, MPD. Ibu Yuli menyelesaikan S1 pada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Sanata Dharma. Kemudian S2, Pendidikan Bahasa Indonesia, IKIP Negeri Malang. S3, Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan Ibu Yuli ini juga mengampu beberapa mata kuliah di S1 dan S2, di antaranya di S1 seperti Fonologi Bahasa Indonesia, Sintaksis Bahasa Indonesia, dan juga Pembelajaran Mikro. Kemudian di S2 beliau juga mengampu seperti kajian praktik lapangan, pengembangan evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, proposal, tesis, dan seminar, dan juga penulisan tesis. Beliau juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan seperti penelitian, beliau sudah melakukan banyak sekali penelitian, kemudian buku-buku, beliau juga sudah banyak menulis, serta artikel jurnal sudah banyak diterbitkan juga. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi. Untuk sesi pertama, narasumber akan memaparkan sekitar 45 menit tentang pembahasannya, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab bersama para peserta. Untuk itu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah melalui tombol reaction. Kita sambut Ibu Dr. Yuliana Setianingsih, MPD. Kepada Ibu Yuli, kami persilakan. Terima kasih, Saudari Eva. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar jelas, Ibu Yuli. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, Bapak Erpunjana Rahardi, Kaprodi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang terhormat Ibu Risa Purnama Dewi, Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Pagi hari ini saya merasa bahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam kegiatan pagi ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Punjana, Kaprodi S2 yang memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya pribadi juga mengapresiasi upaya Prodi untuk mengadakan kegiatan seperti ini sebagai kegiatan rutin bulanan ya. Tadi sudah disebutkan mulai Januari 2021 ya sampai nanti akhir tahun ini Prodi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia akan menggelar kegiatan-kegiatan yang bisa memperkaya wawasan, juga menjalin relasi ya supaya menjadi semakin luas. Juga untuk promosi Prodi S2 tentunya. Baik Bapak Ibu, topik yang kita bicarakan pagi ini ya adalah argumentasi dalam karya ilmiah. Saya akan share PPT ya. Mohon izin sebentar.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, topik argumentasi ya dalam karya ilmiah ini bukanlah sesuatu yang baru ya. Tadi sudah disebutkan juga oleh Kaprodi ya Pak Punjana bahwa kita sudah terbiasa ya menggeluti apa itu argumentasi terkait juga karya ilmiah ya. Namun kita kurang menyadari ya bahwa argumentasi itu sebetulnya sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Maka pada kesempatan ini saya mengajak ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk membangun kesadaran akan pentingnya argumentasi. Saya akan memulai dari publikasi artikel di jurnal bereputasi. Untuk era saat ini ya, bahkan juga era yang akan datang, publikasi di jurnal bereputasi mau tidak mau ya harus dipenuhi oleh kaum akademisi dan juga kaum profesional. Saya ingin mengambil contoh ya, mulai tahun 2020 pengusul hibah penelitian ya di Kemenristek Dikti ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu mulai menetapkan ya kriteria. Misalnya untuk penelitian terapan, mulai tahun 2020 ada persyaratan bahwa tim pengusul harus memiliki publikasi di jurnal terakreditasi Sinta II. Nah, itu berlaku tahun ini ya. Maka yang tidak memenuhi publikasi tersebut sudah tereliminasi oleh sistem ya, dengan sendirinya tereliminasi oleh sistem ya. Tahun 2015 belum ada ketentuan seperti itu. Mungkin nanti pada tahun 2025 atau 2030 ya persyaratan itu akan berubah ya, tidak terakreditasi Sinta II tapi mungkin Sinta I. Maka yang bisa eksis ya atau bertahan dalam penelitian kompetitif nasional adalah mereka-mereka yang bisa publikasi di artikel jurnal bereputasi ya. Nah, tidak hanya kaum peneliti ya, para mahasiswa S3 juga dituntut untuk menulis ya artikel di jurnal berindeks Scopus. Ya, kadang-kadang kesulitan mereka ada di publikasi ya. Dan itu dialami oleh banyak teman-teman yang sekarang sedang menempuh program doktor ya. Untuk mahasiswa S2 juga demikian ya. Syarat ujian tesis mereka juga harus publikasi di jurnal tertentu ya. Ya, kebijakan masing-masing LPTK berbeda. Ada yang sudah submit saja cukup, ada juga yang harus terbit ya. Demikian juga para mahasiswa S1 ya sebagai calon-calon akademisi ya. Anda juga harus mulai ya mengenal ya dan menulis juga artikel, berkolaborasi dengan dosen untuk publikasi di jurnal ya, jurnal akreditasi tetapi mungkin Sinta 4 ya, seperti itu. Anda harus mulai mengenal. Di beberapa perguruan tinggi ya, mahasiswa S1 tidak lagi ya membuat skripsi berkas yang tebal-tebal ya, tapi sudah digantikan dengan ya semacam makalah atau artikel sederhana. Nah, ini juga ada guru ya, guru profesional ya. Nah, bagi guru profesional ya, kaum profesional juga ada tuntutan yang berbeda. Kalau dulu ya
tahun sebelum 2020 ya, mahasiswa program pendidikan profesi guru, ujian akhir itu hanya uji kinerja dan uji pengetahuan. Tetapi mulai tahun 2020 mereka dituntut untuk menyerahkan ya semacam berkas atau portofolio. Salah satunya adalah artikel hasil penelitian tindakan kelas. Nah, jadi semuanya sudah berubah ya. Tuntutan artikel di jurnal sudah mulai merambah ke profesi ya, ke guru ya. Dulu tidak ada tuntutan semacam itu, tetapi untuk mengembangkan profesi berkelanjutan, ya Anda yang berkecimpung dalam praktik pendidikan di sekolah itu mulai dikembangkan ya. Jadi penting saat ini bahkan ke depan untuk bisa publikasi di jurnal-jurnal bereputasi. Maka apa persyaratannya? Ya kualitas artikel perlu dijamin. Ya, jadi artikel yang berkualitas itu perlu diupayakan ya, dijamin dan itu bisa dipelajari. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua ya untuk membangun kesadaran pentingnya berargumentasi. Ya, karena tadi sudah disinggung bahwa hakikat karya ilmiah itu sebetulnya adalah argumen. Ya. Nah, sehingga kalau Anda bisa menulis artikel yang bagus, yang berkualitas, maka ada jurnal-jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional. Ini beberapa contoh jurnal yang terindeks Scopus untuk jurnal nasional dan internasional. Ada juga jurnal yang terakreditasi SINTA, baik SINTA 1, SINTA 2 ya. Jadi Anda semua perlu mengenal ya, kalau mahasiswa S3, mahasiswa S2 ya sudah tahu persis ya. Jadi makanannya adalah mencari artikel di jurnal-jurnal yang terkait dengan topik-topik dalam pembahasan di perkuliahan ya. Saya kira Anda semua sudah paham, tapi ini untuk menyadarkan bahwa banyak juga jurnal nasional yang terakreditasi yang menjadi apa ya tujuan kita nanti ya. Tentu Anda harus mempelajari gaya selingkung supaya secara administrasi lolos ya. Jadi dari aspek bentuk ya, struktur, format itu harus memenuhi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendalami tentang hakikat karya ilmiah. Ya. Berbicara tentang karya ilmiah, sebetulnya kita berbicara tentang kebenaran akademik. Ya. Kebenaran akademik itu selalu ada parameternya. Ya. Yes. Parameternya apakah? Ya, kalau kita ambil contoh misalnya keterampilan membaca cepat, ya dikatakan sangat tinggi, ya ada parameternya. Sesuatu dikatakan santun, tidak santun, ada parameternya. Sebuah karya ilmiah dikatakan bagus, ada parameternya. Itulah yang membuat bahwa karya ilmiah itu bisa dipelajari dan dikembangkan, termasuk kebenaran akademik. Ya, karena karya ilmiah itu hakikatnya adalah kebenaran akademik. Nah, kebenaran akademik inilah yang harus dicari, ya, digali terus-menerus, supaya ditemukan dan dapat di-sharingkan ya, atau didiseminasikan. Nah, ada cara yang bisa menuntun seorang peneliti untuk menemukan kebenaran. Nah, ini saya tampilkan Socratic questioning ya. Tentu Bapak Ibu
Bapak Ibu dosen, ya, juga para mahasiswa S3 ya, S2 juga sudah pernah membaca buku tentang Teaching Models Designing Instruction for 21st Century Learners. Ya. Di situ dalam buku itu, ya, Paul memperinci pertanyaan-pertanyaan, mulai dari pertanyaan untuk klarifikasi dalam rangka menemukan suatu kebenaran. Pertanyaan untuk klarifikasi, ya, senantiasa menguji, ya, hal-hal, temuan, hasil pemikiran, ya, yang kemudian digali terus dengan pertanyaan untuk meramalkan asumsi, ya, pertanyaan untuk menggali alasan-alasan dan bukti-bukti, apakah bukti-bukti ini relevan, ya, alasan-alasan ini juga relevan dan benar, mana yang tidak relevan, ya. Kemudian pertanyaan tentang bagaimana kalau dilihat dari sudut pandang A, dilihat dari sudut pandang B, gitu ya, dari perspektif yang berbeda. Bahkan juga pertanyaan tentang implikasinya, konsekuensinya, ya, terhadap sesuatu, ya, sampai ke sana. Ya, jadi untuk menggali kebenaran itu sampai pada tahap konsekuensi, dan yang paling tinggi dari puncak, ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi tentunya adalah question about questions. Ya, pertanyaan tentang pertanyaan itu sendiri. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi yang menyadarkan seseorang, ya, pada pencarian atau penemuan kebenaran. Nah, kita beruntung, ya, ada buku yang menyajikan ini, sehingga ini bisa kita gunakan untuk menyampaikan kebenaran ilmiah atau kebenaran akademik, ya. Nah, dalam kaitan dengan karya ilmiah, maka argumentasi itu tidak lepas, ya, dari proses bertanya yang terus menerus, ya, karena argumentasi pada hakikatnya adalah menyampaikan kebenaran, ya, atau sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang benar dan ingin dibuktikan kepada pembaca atau kepada pendengar. Ya, dengan demikian substansi pokok dari artikel ilmiah sesungguhnya adalah argumen, ya, dan argumen ini bisa ditemukan dalam karya ilmiah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak lagi untuk melihat ke belakang, ya. Ada 4, ya, jenis wacana, ya. Tadi sudah disebutkan oleh Kaprodi S2, ya, Pak Kun, bahwa masing-masing jenis tulisan, ya, ada eksposisi, deskripsi, narasi, dan argumentasi, punya fokus yang berbeda-beda, punya tujuan yang berbeda-beda, ya. Eksposisi ini berusaha untuk menguraikan suatu objek, ya, suatu pandangan, suatu gagasan, sehingga bisa memperkaya pengetahuan pembaca. Deskripsi cenderung pada menyajikan objek dengan memanfaatkan indera yang dimiliki seseorang, ya, sehingga yang membaca, yang mendengar itu seolah-olah bisa menangkap, ya, objek atau sesuatu yang dideskripsikan secara jelas, ya. Narasi lebih pada upaya mengisahkan suatu kejadian, ya, berdasarkan urutan waktu. Sedangkan argumentasi lebih menekankan pada usaha untuk mempengaruhi, ya, sikap pendapat orang lain tentang sesuatu yang diyakini atau yang diinginkan oleh penulis, bahwa sesuatu itu adalah benar. Nah, dalam kaitannya dengan karya ilmiah, memang jenis-jenis, ya, wacana ini tidak bisa dilepaskan. Ya, tadi dikatakan bahwa
tidak mungkin kita akan menyajikan eksposisi semua gitu ya, untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang bagus, yang berkualitas, atau deskripsi semua gitu ya. Nah, maka apa yang Anda sampaikan di dalam karya ilmiah, eksposisi mungkin ditemukan, deskripsi mungkin juga ditemukan, narasi juga ditemukan, tetapi semua itu harus diikat ya oleh sebuah argumen. Maka argumentasi ini menjadi penting, menjadi core-nya, menjadi inti dalam sebuah karya ilmiah. Nah, ini yang kadang-kadang kurang disadari, ya, kurang disadari oleh para penulis Indonesia. Maka mari kita mulai menyadari bahwa argumentasi sebagai core, sebagai inti dari sebuah karya ilmiah itu kita tingkatkan ya, kita kembangkan. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk memahami pengertian argumentasi dan argumen. Sering kedua istilah itu dirancukan ya, maka kita melihat apa yang dimaksud argumentasi. Ya, saya mengambil dari perspektif yang disampaikan oleh Stephen Toulmin bahwa argumen itu digunakan untuk mengacu pada keseluruhan aktivitas ya dalam merumuskan klaim atau pernyataan posisi, mempertentangkan klaim, mendukung klaim dengan menghadirkan alasan-alasan, mungkin juga mengkritisi alasan-alasan itu, menangkis kritik-kritik ya yang dapat melemahkan klaim atau pernyataan posisi. Nah, seluruh aktivitas inilah yang disebut dengan argumentasi. Nah, kalau kita melihat pada pengertian argumen atau mencermati pengertian argumen, ya pengertian umum bisa dibaca di dalam kamus. Ya, argumen itu seperangkat pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan ya pendapat seseorang yang dianggap benar. Nah, kita mengacu pada argumen yang disampaikan oleh Toulmin. Ya, supaya semua linear. Toulmin memberikan batasan bahwa argumen itu rangkaian keterhubungan atau hubungan logis ya antara pernyataan posisi dan alasan-alasan yang menentukan kadar dan kekuatan posisi yang ingin dibuktikan atau ingin diperdebatkan oleh pembicara atau penulis. Nah, dari definisi ini ya, tampak jelas perbedaan antara argumentasi dan argumen. Nah, saya menggunakan perspektif Toulmin. Ya, Toulmin ini seorang filosof ya yang menyampaikan gagasan-gagasan atau tentang ini argumentasi ya, banyak bicara soal logika dia ya. Nah, menurut Toulmin ya, struktur argumen yang bisa dikatakan lengkap itu kalau terdiri atas 3 elemen, yaitu elemen klaim itu yang pertama. Ya, kalau seseorang hanya menyampaikan klaim tanpa ada alasan-alasan, maka apa yang disampaikan itu menjadi sangat lemah. Ya, klaim ini harus didukung oleh alasan-alasan yang relevan, yang disebut dengan ground atau evidence. Ya, beberapa menggunakan istilah itu. Nah, ground dan claim, 2 hal yang penting, 2 elemen utama yang penting dalam sebuah argumentasi. Namun tidak cukup kalau sebuah argumen hanya terdiri dari claim dan ground, ya, karena masih bisa dibantah, ya. Maka untuk
memperkuat klaim yang dirumuskan, perlu dihadirkan apa yang disebut jaminan atau warrant. Nah, jaminan atau warrant ini merupakan jembatan, ya, penghubung antara klaim dan ground. Ya. Jadi kalau sebuah argumen, ya, tidak ada satu elemen pokok tadi, maka argumen itu dikatakan lemah atau klaimnya lemah. Ya. Nah, Toulmin ini menyebut 3 argumen yang pertama tadi, klaim, ground, warrant, itu sebagai elemen pokok, elemen utama, atau yang disebut dengan the first right. Ya. Nah, elemen kedua yang mendukung, ya, sebuah argumen itu juga terdiri atas 3 elemen, yaitu backing atau boleh diistilahkan dengan pendukung. Kemudian ada istilah lain yang dipakai yaitu counter argument atau rebuttal, dan yang terakhir elemen ketiga itu adalah modal qualifier atau modalitas, ya, keterangan modalitas. Nah, ya, jadi ini klasifikasi yang disampaikan Toulmin. Ya. Mengapa saya mengambil ini? Karena Toulmin memberikan dasar-dasar yang kuat untuk menyusun sebuah argumen. Ya. Nah, kita masuk pada pernyataan posisi atau klaim. Apa itu klaim? Ya, klaim itu pendirian. Pernyataan tegas, ya, tentang sesuatu, ya, atau pandangan penulis tentang sesuatu, ya, agar bisa diterima oleh pembaca. Ya, jadi ini secara sederhana. Maka sebuah klaim harus dirumuskan secara jelas, secara spesifik, juga didasarkan pada bukti-bukti yang relevan. Nah, maka ketika merumuskan sebuah klaim, seorang penulis harus memiliki data, fakta, ya, yang dipakai sebagai bukti untuk menyatakan klaim. Nah, kadang-kadang orang tidak mendasarkan pada bukti-bukti, ya, tetapi langsung menyatakan klaim sehingga bukti yang disampaikan kurang relevan. Memang bisa demikian, ya, baru kemudian dicari bukti-buktinya, bisa juga demikian, ya. Tapi alangkah baiknya jika klaim yang dirumuskan itu didasarkan atau sudah seorang penulis sudah memiliki gambaran, ya, tentang fakta, tentang bukti-bukti. Nah, yang berikutnya adalah ground atau istilahnya data, ya. Data ini informasi yang dapat dijadikan alasan untuk mendukung sebuah klaim. Wujudnya bisa bermacam-macam, ya, bisa berupa data statistik, kutipan dari pernyataan-pernyataan pakar, juga bisa dipakai sebagai data, laporan, hasil temuan, ya, hasil observasi, bukti fisik, dan bukti-bukti lain, ya, yang dipertimbangkan dapat mendukung klaim yang dinyatakan oleh seorang penulis. Nah, elemen yang ketiga itu adalah jaminan atau warrant, ya. Jaminan ini merupakan atau merujuk pada sebuah informasi yang menunjukkan hubungan logis antara data dan klaim, ya. Maka dia berperan sebagai jembatan penghubung. Dalam logika tradisional, ya, itu Anda mengenal ada premis mayor, premis minor, dan konklusi atau kesimpulan, ya. Nah, warrant ini bisa identik dengan premis mayor, ya, yang menjembatani antara premis minor dan konklusi atau kesimpulan. Nah, wujudnya bisa berupa pandangan pakar, konsep-konsep dalam teori, aksioma, dalil, ya, undang-undang, peraturan, ya, termasuk juga asumsi-asumsi. Tentu ini harus diselaraskan dengan klaim dan data, ya. Jadi tidak bisa
asal ya. Jadi tergantung dari claim dan data. Maka kalau dilihat hubungan antara ground, claim, dan warrant ya, itu warrant menunjukkan hubungan logis antara data dan claim. Nah, ini adalah 3 elemen utama dari sebuah argumen yang disampaikan oleh Toulmin. Nah, kita masuk pada elemen pendukung yang kedua atau sekunder ya, yaitu yang pertama backing atau dukungan. Nah, dukungan ini adalah bukti-bukti lain ya, bisa berupa hasil-hasil penelitian yang menopang asumsi, yang menopang teori atau pendapat pakar yang dikemukakan dalam warrant ya. Jadi sebuah argumen yang terdiri atas ground, claim, dan jaminan itu ada kemungkinannya masih bisa dibantah. Nah, untuk menangkis ya bantahan-bantahan atau kemungkinan bantahan itu perlu dihadirkan backing ya untuk memperkuat klaim. Nah, maka di sini posisi backing itu langsung mengarah pada jaminan ya, jadi arahnya ke sana. Nah, ada kemungkinan sebuah argumen meskipun sudah menghadirkan backing masih bisa dibantahkan ya. Nah, dibantahkan maka perlu ada upaya lain, yaitu menghadirkan apa yang disebut dengan rebuttal. Rebuttal ini sebetulnya gagasan orang lain atau hasil penelitian orang lain yang bertentangan, bertolak belakang dengan klaim, tetapi kehadirannya dapat mempertajam klaim. Ya, jadi untuk bidang-bidang eksak, ya, waktu itu ada saya mencoba untuk meneliti argumen bidang sains dan juga humaniora. Nah, rebuttal ini banyak ditemukan di sana. Karena memang derajat ya kebenaran itu untuk bidang-bidang sains agak berbeda dengan bidang-bidang humaniora. Ya. Nah, maka sering ditemukan rebuttal di sana. Ya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah keterangan modalitas, yaitu derajat kemungkinan, derajat kepastian, ya, yang menentukan kekuatan sebuah klaim atau pernyataan posisi. Ini bisa berupa semacam ya garis linear ya, yang semakin ke kanan itu menunjuk pada kepastian absolut ya, sedangkan yang ke kiri itu ketidakpastian absolut ya. Maka sering dipakai kata-kata seperti tidak mungkin ya, ya barangkali, agaknya ya, atau kalau itu sebagai sebuah kepastian ya pasti, harus ya. Ya, nah sangat mungkin dan seterusnya. Ini adalah penanda-penanda dari keterangan modalitas. Ya, jadi inilah keenam elemen argumen Toulmin ya yang bisa dihadirkan untuk memperkuat sebuah argumen. Ya, jadi kalau kita melihat hubungan antar elemen bisa digambarkan seperti pada diagram tersebut ya. Jadi masing-masing ya urutannya itu ya bisa dikatakan bahwa data mungkin ada pernyataan posisi ya, tapi pernyataan posisi ini masih bisa berubah ya dengan kehadiran pengecualian atau rebuttal dan keterangan modalitas sebagai penentu dari derajat kekuatan sebuah argumen. Nah, Bapak Ibu, saya dan saudara sekalian ya, saya akan mengajak Anda untuk mengenal struktur artikel ya, sebuah jurnal gitu ya. Ada beberapa jurnal ya, karena tadi kita sudah membahas tentang elemen-elemen argumen dan saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mencermati struktur artikel sebuah jurnal ya. Ada 3 model ya, jadi kalau Anda nanti membaca bukunya
Cargill dan Connor ya tahun 2009 itu ada 3 model. Model yang pertama itu adalah abstrak, kemudian pendahuluan, metode, hasil penelitian, dan diskusi. Nah, model ini biasanya dipakai untuk jurnal-jurnal di bidang sains ya. Nah, di mana letak argumen itu bisa ditemukan gitu ya. Nah, argumen bisa ditemukan di bagian pendahuluan ya. Nanti akan diberi contoh lebih ya di bagian akhir ya. Metode, ketika membahas metode di situ juga bisa dihadirkan argumen ya, bahkan di bagian diskusi ya, cenderung argumentatif ya. Nah, model yang kedua itu adalah model abstrak, pendahuluan, kemudian hasil penelitian, diskusi, dan metode di bagian akhir. Model ini biasa dipakai untuk jurnal-jurnal biologi molekular ya, saya kira. Jadi bukan yang biasa kita gunakan di bidang humaniora ya. Nah, di situ juga akan ditemukan argumen ya. Kita akan lihat nanti di akhir ada beberapa cuplikan contoh. Kemudian model yang ketiga itu ini yang sering dipakai ya di bidang-bidang lain selain sains dan biologi molekular ya. Yang umum kita pakai yaitu ada abstrak, kemudian pendahuluan, metode, hasil dan diskusi, ada yang disatukan, ada yang terpisah, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah konklusi, ya, atau kesimpulan atau simpulan, ya. Nah, ini 3 model ya yang biasa kita pakai. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kembali bagian pendahuluan sebuah karya ilmiah. Ya, karya ilmiah tadi disampaikan. Ya, ketika kita bicara soal latar belakang, ya, nah di sana ditemukan argumen. Ya, latar belakang bagian yang sangat penting, ya, untuk mengantar pembaca. Ya, maka harus dibuat betul-betul rasional, ya. Nah, ketika Anda ya menyampaikan pentingnya ya permasalahan itu diangkat, ya tentu Anda akan berargumen di sana. Juga ketika Anda ingin menyajikan tentang gap ya fakta yang ada, kenyataan yang ada, kemudian dengan sesuatu yang diidealkan, ya. Nah, di situ ada gap, ya. Apa gapnya, ya? Nah, kalau Anda hanya menyampaikan fakta-fakta saja, nah, fakta itu udah jamak ya, menyampaikan fakta, ya, tanpa diikat dengan suatu argumen, maka akan menjadi lemah di situ. Ya, jadi jangan dibiarkan terbuka, tapi harus diikat dengan sebuah argumen. Maka akan menjadi berkualitas. Harus dikaitkan dengan teori. Ya, nah ini penting untuk bagian latar belakang. Ya, maka sering Anda mengatakan bahwa misalnya sudah banyak penelitian sejenis, gitu ya. Ya. Nah, kalau banyak, apa bedanya dengan penelitian Anda? Nah, sampaikan di situ argumen. Kalau sedikit, bagaimana Anda akan menjual ide Anda? Ya, di situ ada argumen juga. Ya, jadi latar belakang harus argumentatif. Tidak perlu Anda berpanjang-panjang, tetapi elemen-elemen pokok di dalam sebuah latar belakang harus sungguh tajam dan argumentatif, ya, itu penting. Nah, yang lain-lain silakan itu boleh ya ditambahkan. Nah, di mana argumen ditemukan dalam teori, ya, kajian teori? Ada 3, ya, teori sebagai
dipakai sebagai kerangka, ya, kerangka teori, sebagai tinjauan, ya, konseptual, juga tinjauan empirik, ya. Nah, Anda bisa berargumentasi di situ. Ya, mengapa Anda memilih teori ini? Teori sebelumnya bagaimana? Teori yang baru bagaimana? Ya. Nah, ini dikontraskan, ya. Anda bisa berargumen di situ. Juga penelitian terdahulu seperti apa? Ya. Apa yang kurang dari penelitian terdahulu? Apa yang belum? Ya. Apa yang kurang? Ya, maka tunjukkan. Nah, maka perlu di sini misalnya untuk tinjauan empirical, Anda harus melihat secara makro. Ya, kadang-kadang seseorang tuh hanya mengatakan misalnya penelitian tentang ini belum ada gitu ya. Misalnya penelitian tentang berpikir kritis belum banyak dilakukan. Padahal yang dilihat hanya penelitian-penelitian yang ada di LPTK, satu LPTK saja. Jadi cakupannya kurang memadai, ya. Anda harus bicara dari aspek makro, ya, lalu mikro bagaimana, ya. Nah, yang kurang di mana? Nah, di situ, ya, perlu argumentasi. Ya. Nah, dalam bagian metode, ya, metode ada disesuaikan dengan jenis penelitian, ya. Ada penelitian pengembangan, ada penelitian kuantitatif, kualitatif, ya. Nah, Anda tentu memilih jenis penelitian, ya. Mengapa penelitian Anda termasuk jenis penelitian ini? Di sana bisa berargumen, ya. Penting Anda termasuk juga tipe pengumpulan data, bagaimana data itu dikumpulkan, ya, termasuk metode analisisnya, mengapa memakai metode analisis A, bukan metode analisis B, ya, jadi justifikasi untuk memilih, ya, masing-masing komponen itu adalah argumentasi Anda, ya. Jadi ini sekedar gambaran, ya, bisa macamnya bisa lebih dari ini, ya, hanya sekadar contoh, ya, tentang tipe penelitian atau konteks penelitian, ya, desainnya, mengapa memakai desain A bukan B, ya, sampainya sekian, mengapa, ya, pendekatan yang dipakai ini, mengapa demikian. Nah, semua itu sebetulnya kuat dengan argumentasi, ya. Jadi jangan sampai dalam bagian metodologi itu, misalnya Anda menggunakan penelitian pengembangan, begitu, ya, mengacu bukunya atau referensi atau sumbernya Pork and Gall, kemudian ada prosedur tahap-tahapannya, sudah selesai, sehingga hanya satu sumber yang dipakai, dan itu pun deskriptif, tidak ada argumentasinya. Ya, jadi pemilihan masing-masing ini menuntut argumentasi Anda, ya. Nah, tentang hasil dan diskusi, ya, tadi jelas, ya, bagaimana Anda menafsirkan, menginterpretasikan, ya, teori, ya, dan konsep-konsep dari hasil penelitian yang Anda peroleh, ya, itu harus dikaitkan dengan teori, ditafsirkan. Temuan-temuan Anda itu apakah berhubungan atau hubungannya dengan penelitian sebelumnya bagaimana, mendukung hasil penelitian sebelumnya atau bertolak belakang. Nah, itu semua harus dikemas, ya, dan diikat dengan argumen, ya, termasuk juga jangan sampai di bagian diskusi Anda hanya mendeskripsikan, ya, gagasan Anda tanpa ada sitasi, membandingkan dengan teori-teori yang lain, dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, kalau seperti itu, ya, yang Anda sampaikan sangat-sangat objektif. Sangat-sangat subjektif. Nah, subjektivitas ini harus ditekan, harus dikurangi. Caranya ya dengan menghadirkan, mengkontraskan dengan teori, dengan konsep, hasil-hasil penelitian sebelumnya, dengan pendapat pakar, ya.
harus dikontraskan. Ya, nah di situ argumentasi berbicara ya, atau bisa diungkapkan. Nah, saya mengambil cuplikan-cuplikan. Ya, artinya ini bukan contoh yang, maksudnya bukan yang sempurna, masih bisa dikritisi, tetapi saya tidak ingin mempersoalkan dari aspek, apakah ini sudah baik, itu tinjauan lain ya, akan dibicarakan waktu lain ya, hanya menunjukkan bahwa di bagian pendahuluan ya, ketika seorang ingin menyampaikan pentingnya argumentasi, pentingnya atau urgensi penelitian ya, itu Anda bisa juga mengungkap dengan beberapa contoh ya. Di sini ada 3 elemen yang dipakai, yaitu klaim tentang kemampuan membaca kreatif, itu merupakan kemampuan yang penting ya dimiliki setiap individu ya. Itu klaim. Pentingnya apa ya? Ada data. Melalui kegiatan membaca kreatif, seseorang menghasilkan bla 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 bla, itu ya, sampai di akhir. Kemudian ada warnanya, bahwa kemampuan membaca kreatif dianggap sebagai sebuah keterampilan seni yang menghasilkan pemikiran dan ekspresi kreatif ya. Nah, ini ya menjembatani antara klaim dan ground. Contoh lain yang ada di dalam bagian pendahuluan ya. Ini ada 4 elemen ya. Di sini ditampilkan sebetulnya klaimnya itu ada di bagian ini ya, yang warnanya hijau. Yang warnanya hijau ya, bahwa kemampuan siswa dalam mengonstruksi argumen ya, jadi rendahnya ya, atau lemahnya kemampuan siswa dalam mengonstruksi argumen akan mengganggu prestasi akademiknya di perguruan tinggi. Ini yang mau disampaikan. Ya, kemudian datanya itu bahwa klaim siswa tidak didukung. Banyak ya temuan hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa klaim siswa itu tidak didukung dengan alasan. Ya, atau juga siswa di sekolah kurang memiliki kemampuan berargumentasi. Itu data-datanya dari hasil penelitian yang ditemukan. Kemudian Warren yang menjembatani data dan klaim itu adalah ya, bahwa Widodo itu menyatakan kemampuan penalaran ya dianggap penting karena dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas siswa ya, berpikir jernih dan kritis. Lalu backingnya selain itu ya, di perguruan tinggi mahasiswa itu dituntut untuk menyampaikan pandangan tentang isu-isu tertentu ya, dengan penalaran yang logis dan didukung oleh bukti-bukti yang relevan ya. Jadi ada 4 elemen ya. Nah, ini dalam landasan teori ya, argumen juga bisa ditemukan ya. Di sini disampaikan ya, ada datanya ya, lalu klaimnya bagian hijau ya, bahwa ini lah, klaim ini sebetulnya kalimat dari paragraf 1-2 itu, klaim itu bisa dirumuskan kembali menjadi lebih ringkas dan bagus ya. Nah, itu. Lalu yang ketiga itu Warren, dan di atas yang merah itu adalah ground-nya. Ya. Nah, lalu di bagian metode ya, ini hanya saya cuplik saja ya, sebagian-sebagian yang sebetulnya juga masih banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti ya. Nah, ini klaimnya tentang metode yang digunakan dalam penelitian itu metode adalah evaluatif. Apa sebetulnya evaluatif? Datanya disebut bahwa evaluatifnya bukan evaluatif dari penilaian hasil belajar, tapi evaluasi program ya. Maka Warren-nya selaras dengan pendapat Bird ya, yang menyatakan bahwa ini sistem for evaluation of textbook dan seterusnya ya. Nah, itu. Nah,
contoh argumen dalam metodologi. Nah, ini saya ambil, saya cuplik dari Gema Online tahun 2018. Klaimnya berupa kalimat tanya. Sebetulnya intinya, ya, inti dari klaim itu adalah bahwa mengajarkan puisi itu tidak hanya, ya, aslinya begini, puisi diajarkan tidak hanya untuk mengungkap, ya, imajinasi siswa, tetapi dapat memotivasi siswa untuk mencintai lingkungan, ya, sambil menikmati ritme dan sajak puisi. Nah, itu sebetulnya klaimnya. Groundnya adalah bahwa penelitian itu menggunakan strategi metakognisi atau metakognitif, ya, dan menganalisis apa ini kemajuan, ya, tugas-tugas siswa mingguan dan juga catatan-catatan refleksi yang dipakai sebagai data. Mengapa pakai itu? Karena warnanya, ya, strategi metakognisi itu dipilih karena memungkinkan siswa untuk membuat profil dan mengevaluasi pembelajaran mereka. Nah, itu ada kaitannya dengan metakognisi. Lalu didukung oleh backingnya, ya. Backingnya bahwa sebagian besar penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh Makaro dan juga Sang itu menunjukkan bahwa pengajaran metakognisi untuk membaca dan menulis itu menunjukkan pengaturan diri pada pembelajar. Nah, ya, jadi ketika seseorang, ya, ingin memilih datanya ini, bentuknya ini, nah di situ juga perlu disampaikan argumen yang merujuk juga pada hasil penelitian. Nah, kalau ini bisa disiapkan atau dibuat lengkap, maka akan menjadi sangat kuat, ya. Nah, ini contoh di bagian diskusi, ya, ada 4 elemen, ya. Salah satu diskusi, ya, hasil penelitian yang disampaikan dengan Warren, ya, tentang literasi membaca itu menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia, ya, dalam beraktivitas di dalam masyarakat, ya, atau berpartisipasi dalam masyarakat, ya, itu contohnya. Nah, saya kira contoh-contoh di atas, ya, bisa memberikan wawasan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, argumen ini merupakan elemen pokok dari artikel ilmiah, ya. Jadi, artikel ilmiah yang pada dasarnya adalah menyampaikan sebuah kebenaran, dan kebenaran itu harus dipertanyakan secara terus-menerus melalui argumen yang terus diuji, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Yang kedua, bahwa mengemas argumen harus didahului dengan pemahaman terhadap hakikat argumentasi itu sendiri, ya. Jadi mustahil Anda mengatakan argumen kalau Anda tidak paham apa itu argumentasi, ya. Jadi perlu paham dulu apa itu argumentasi, elemen-elemennya apa, ya. Dan yang ketiga, argumen hadir di dalam berbagai bagian karya ilmiah, baik di bagian pendahuluan, landasan teori, metode pembahasan, mungkin juga di bagian konklusi, ya. Ada kemungkinannya ketika seorang peneliti menyampaikan tentang penelitian yang perlu dilakukan, ya. Jadi keterbatasan penelitian, lalu penelitian yang perlu dilakukan sebaiknya apa, kalau tidak menggunakan model ini karena apa, sebaiknya apa. Nah, itu juga bisa sebetulnya argumentasi, karena di dalam kesimpulan itu tidak boleh rangkuman atau ringkasan dari apa yang sudah dipaparkan, ya. Kemudian yang terakhir
adalah argumentasi Tolkien dapat dijadikan alternatif untuk menjadikan argumentasi penulis Indonesia dalam berkarya ilmiah. Nah, inilah penutup yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ya untuk meningkatkan kualitas artikel atau tulisannya, sehingga nanti banyak publikasi di jurnal-jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional. Ya, saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, ya, karena mungkin saya tidak sengaja untuk bersikap atau menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Eva. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Ibu Yuli atas paparannya. Tentunya itu sangat menginspirasi kami semua. Dan selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan sudah ada di kolom dan ada tiga penanya. Yang pertama dari Pak Kun, apakah rendahnya kompetensi argumentasi para intelektual Indonesia pada umumnya itu bertali temali dengan budaya lisan yang terlampau menonjol dalam masyarakat kita, sedangkan budaya literasi tulis masyarakat kita kurang. Terima kasih Mbak Kun atas pertanyaannya. Untuk Ibu Yuli kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih Pak Kun, pertanyaannya bagus ya. Ya, apakah lemahnya argumentasi ini bertali temali dengan budaya ya, budaya masyarakat Indonesia? Ya, waktu itu saya pernah menyampaikan ada pertanyaan yang sama juga ya ketika mengikuti seminar Kulita di Jakarta ya, dan itu juga terkait dengan makalah yang saya sampaikan di sana ya. Sebetulnya ada hubungan antara lemahnya kemampuan atau kompetensi berargumentasi itu dengan budaya literasi masyarakat Indonesia ya. Nah, terus terang ya, mungkin kita juga perlu membuka diri ya, perlu juga berefleksi ya. Kemampuan literasi membaca ya, membaca masyarakat Indonesia itu memang sudah cukup tinggikah? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita renungkan ya. Jadi kalau kita melihat saja hasil penelitian ya tentang PISA ya, untuk kemampuan membaca cukup rendah. Ya, demikian juga budaya kita itu kan lebih dominan dengan budaya lisan, budaya mendengarkan. Kita banyak mendengarkan daripada membaca, ya. Nah, itu juga tampak dari tulisan-tulisan, ya, tulisan-tulisan atau artikel yang dibuat peneliti Indonesia, ya. Mengapa sitasi di dalam bagian-bagian karya ilmiah itu sangat sedikit ya. Kalau kita melihat satu contoh artikel ya luar negeri itu, satu kalimat itu diikuti lebih dari 3-4 ya sitasi hasil-hasil penelitian atau pandangan pakar. Ya, itu juga menunjukkan bahwa literasi membaca mereka itu sangat tinggi, sedangkan literasi baca, ya, budaya atau masyarakat Indonesia memang dalam tanda petik itu masih rendah. Jadi betul yang disampaikan Pak Kun bahwa rendahnya kompetensi berargumentasi itu dipengaruhi oleh budaya, ya, masyarakat Indonesia, khususnya literasi dalam hal membaca, ya. Kita dominan mendengarkan,
ya. Saya dalam perkuliahan sehari-hari ya pernah juga dikomplain mahasiswa ya. Ketika diminta membaca, mereka komplain. Maunya mendengarkan. Nah, heran saya. Kok mahasiswa diminta membaca malah komplain dengan dosennya. Nah, itu salah satu bentuk ya, salah satu bentuk bahwa ternyata budaya menyimak itu masih dominan. Ya. Begitu jawaban saya, Pak Kun. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya, saya kembalikan Mbak Eva. Terima kasih Ibu Yuli. Bagaimana Pak Kun? Apakah ada yang ingin diteruskan lagi? Ya, baik. Terima kasih Pak Kun dan juga Bu Yuli. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan lagi. Yang kedua dari Ibu Eka Darlina. Mohon contoh analisis salah satu cuplikan Bu beserta pembahasannya. Terima kasih pada Ibu Yuli, kami persilakan. Cuplikan ya, cuplikan dan pembahasannya ya. Waduh, ini harus dicari di laptop ya. Bu siapa tadi? Bu Eka ya? Ibu Eka Darlina. Bu Eka Darlina ya. Bu Eka, saya share dulu ya. Wah, saya di sini kok tidak siap ya teks yang lengkap ya. Ada beberapa sih, ada beberapa di laptop satunya. Kalau ini belum cukup ya Bu, mohon maaf ini saya harus share ini ya. Saya, ya, oke nanti. Sebetulnya kalau, mungkin saya ambil di sini ya. Bagian diskusi ya. Bagian diskusi ya. Jadi begini. Ya. Ini bagian diskusi. Jadi sebelum diskusi ini ditampilkan ya, penulis menyampaikan temuan yang berupa angka-angka dari kemampuan membaca ya. Jadi disampaikan bahwa literasi membaca itu dalam bentuk kuantitatif. Nah, itu yang mereka sampaikan ya. Kemudian pada bagian pembahasan jelas ada beberapa paragraf ya, dan pembahasan ini akan terkait erat dengan rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah dalam penelitian yang diangkat itu nanti akan sejajar dengan hasil penelitiannya. Misalnya ada 2 penelitian tentang katakanlah seberapa tinggi misalnya ya kemampuan membaca ya mahasiswa dengan metode A dan metode B gitu ya. Nah, lalu pertanyaan pertama itu dijawab dalam hasil penelitian ya. Kemampuan membaca dengan metode A sekian, atau sekian B sekian, gitu kan? Nah, baru setelah itu dibahas ya. Artinya mengapa rendah, mengapa tinggi. Jadi sudah tidak bicara soal angka lagi ya. Data-data kuantitatif itu sebagai hasil penelitian ya. Katakanlah misalnya kemampuan membacanya kategori dengan metode A kategorinya sedang, dengan metode B kategorinya tinggi. Nah, mengapa rendah? Itu kira-kira faktor apa ya? Ya, dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya ya, atau juga teori-teori yang relevan ya, relevan terkait dengan permasalahan itu. Nah, disitulah sebetulnya diskusi atau argumen itu berperanan ya, berperanan di dalam bagian diskusi, maaf ya. Jadi argumen yang Anda sampaikan terkait dengan temuan pertama atau masalah pertama ya, di dalam bagian diskusi itu bisa disampaikan ya. Saya ya harus copy dulu Bu ya, nanti bisa saya share dalam secara mungkin kami kirim aja lewat email ya. Ada beberapa catatan dari artikel. Memang artikel milik seseorang ya, harus
Ya nanti bisa ditunjukkan ini argumentasinya. Kalau tidak nanti saya copy dulu di flash disk. Ya, saya kira begitu dulu. Atau Bu Eka, apakah cukup? Ibu Eka, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dikirimkan ya Bu, contoh pembahasannya. Ya, baik. Karena itu cukup panjang ya, saya tidak mengutip. Ya, minta maaf ya. Kebetulan bahasan saya sama dengan ini Bu, kajian retorika struktur argumen di KTI siswa ekskul. Oh ya. Ya, di tesisnya. Jadi mau ke jurnal nanti, saya berguna sekali informasi yang Ibu berikan gitu. Iya, baik. Ada beberapa artikel terkait dengan itu. Hanya memang saya itu cuplik saja karena terbatas di PPT ya. Tetapi kalau mau menunjukkan itu bisa ya, bisa kami sampaikan ya. Baik Bu, nanti akan saya sampaikan. Iya. Iya, baik. Baik, terima kasih Ibu Eka Darlina atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Ibu Yuli atas penjelasannya. Dan bagi peserta, saya ingatkan untuk di kolom komentar sudah ada link untuk presensi. Mohon presensi terlebih dahulu untuk pembuatan sertifikat nantinya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Edi, Ibu Yuli, mengenai pertanyaan informatif. Apakah warrant atau jaminan dan backing atau dukungan itu harus memiliki kekuatan keilmiahan tertentu atau kesahihan tertentu agar dapat menjadi warrant atau backing yang kuat dan kokoh? Begitu Ibu pertanyaan dari Mas Edi. Iya, baik, saya jawab langsung ya Mbak Eva. Terima kasih Mas Edi, pertanyaannya sangat bagus ya. Apakah warrant dan backing itu harus memiliki kadar keilmiahan yang sungguh-sungguh sehingga bisa memperkuat klaim? Ya, betul ya. Warrant ini harus menjadi jembatan antara data dan klaim. Maka warrant-nya harus benar ya. Ini yang perlu diuji juga ya. Warrant ini juga bisa dikembalikan ya pada data. Betulkah kalau datanya begini, kemudian warrant-nya seperti ini. Nah, backing jelas punya hubungan langsung dengan warrant ya. Ilustrasi yang disampaikan Tulmin itu sangat menarik ya. Artinya demikian, untuk orang awam meskipun yang disampaikan Tulmin itu terkait dengan bidang-bidang kedokteran ya, itu sangat menarik ya. Jadi kalau seseorang, jadi ilustrasinya demikian ya, hanya untuk mempermudah saja Anda menangkap ya. Jadi kalau ada seseorang mengalami kecelakaan, kemudian badannya itu panas ya, demam, ada luka, ada memar, menunjukkan wajahnya pucat gitu ya. Nah, ini diindikasikan bahwa wah ini gejala infeksi ya. Maka tindakan yang harus dilakukan memberikan penisilin, gitu kan? Nah, warnya apa ya? Pada kondisi seperti ya, kondisi pasien ya yang menunjukkan indikasi seperti itu, maka penisilin pilihan yang tepat untuk ya tindakan. Nah, kenapa pasien itu harus segera diberi penisilin, gitu ya, misalnya, atau antibiotik? Nah, bukti menunjukkan bahwa penisilin atau antibiotik itu bisa ya mengatasi kondisi darurat seperti yang dialami pasien. Lalu didukung oleh hasil-hasil penelitian yang relevan. Jadi warrant-nya itu sebagai jembatan ya. Lalu backingnya apa? Hasil-hasil penelitian, temuan yang menunjukkan bahwa berbagai kondisi yang mirip dengan yang dialami pasien itu ya, penisilin memang salah satu yang bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, maka itu backingnya ya. Nah, jadi secara
awam kita bisa menangkap, oh itu yang dimaksud. Artinya backing harus relevan dengan orang ya. Jadi betul harus diuji juga ya, harus relevan, harus valid. Saya kira begitu ya Mbak Eva untuk jawaban Mas Edi. Terima kasih Bu Yuli. Untuk Mas Edi, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Opin Sanjaya. Di beberapa jurnal ada yang memisahkan hasil dan pembahasan. Namun banyak penulis jurnal cenderung mengulang kembali apa yang telah diuraikan di bagian hasil penelitian. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh penulis jurnal di bagian pembahasan agar tidak mengulang uraian pada hasil penelitian? Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Opin Sanjaya, Ibu Yuli, kami persilakan. Baik, Mas Opin. Terima kasih banyak ya, pertanyaannya sangat bagus ya, pertanyaan Anda bagus sekali ya. Jadi ketika seseorang itu ya menyampaikan hasil penelitian dan pembahasan ya pada bagian diskusi cenderung mengulang ya, meringkas ya, cenderung. Nah, itu sebetulnya kelemahannya, ya. Jadi diskusi bukan meringkas hasil penelitian, merangkum, mengungkapkan kembali bukan, tetapi membahas, ya. Beda, ya, antara merangkum dengan membahas. Jadi mengulas. Mengulas caranya bisa dengan mendiskusikan hasil temuan peneliti atau penulis itu dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu diskusi yang pertama, ya. Atau juga mengontraskan, ya. Ada kemungkinannya penelitiannya tidak didukung, ya. Nah, itu salah satu contoh. Diskusi yang berikutnya itu Anda bisa mengelaborasi teori ya dari hasil penelitian yang disampaikan pada bab ya, atau subbab hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di situ seseorang bisa berargumen dengan mengelaborasi konsep teori yang dipakai sebagai pisau analisis. Itu salah satu cara juga yang bisa dipakai oleh peneliti. Ya. Alternatif lain juga bisa mendiskusikan tentang kontribusi penelitian itu, ya, hasil penelitian ini, ya, bagi berbagai aspek, ya, bidang, ya. Nah, jadi sebetulnya diskusi itu bisa bermacam-macam. Anda juga bisa mendiskusikan implikasi dari hasil penelitian itu, ya, implikasinya, dampaknya, ya, itu bisa menjadi bahan diskusi, ya. Jadi atau juga kritik, ya, kritik. Nah, jadi kalau tadi disampaikan bahwa diskusi cenderung merangkum kembali hasil penelitian, nah itu yang harus dihindari, ya. Maka ada artikel ya, memang hasil dan diskusi ya itu semua adalah pendapat penulis dari penelitiannya. Tidak ada satupun referensi yang disitasi ya atau dikontraskan dengan teori-teori lain. Nah, ini sangat subjektif. Ya, bagaimana ini bisa dikatakan sebagai suatu kebenaran, ya, karena kebenaran itu merujuk pada suatu yang objektif, yang bisa dibuktikan. Maka untuk menunjukkan objektivitas hasil temuan-temuan ini, ya, supaya hasil penelitiannya itu bisa dipertanggungjawabkan, maka seorang peneliti atau ya penulis artikel ya di dalam jurnal tertentu itu harus mengontraskan dengan pandangan-pandangan pakar yang lain ya terkait dengan teori yang dipakai ya terkait dengan hasil temuannya.
Nah, disitulah seharusnya argumen itu muncul ya pada bagian diskusi. Jadi bukan merangkum lagi ya. Nah, itu. Jadi kalau sampai ada artikel bagian diskusi tidak ada sama sekali sitasi atau mengontraskan atau membandingkan dengan review empirik ya. Jadi kajian empirik ini sangat lemah dan saya yakin itu tidak akan diterima di jurnal yang bagus ya, tidak akan diterima ya. Saya kira begitu Mas Opin ya. Terima kasih Ibu Yuli. Untuk Mas Opin, apakah ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Prianto, Ibu. Ada 2 pertanyaan. Untuk mengetahui kualitas argumen di dalam karya ilmiah pada tulisan mahasiswa, apakah bisa menggunakan struktur argumen Tolmin? Kemudian yang kedua, untuk meneliti argumen tersebut, sebaiknya menggunakan analisis isi kualitatif atau analisis teks, Ibu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Prianto ya. Wah, pertanyaannya bagus-bagus dan berkualitas nih. Baik ya. Jadi untuk meneliti ya tugas-tugas mahasiswa ya, tulisan argumentasi, apakah bisa menggunakan teorinya argumentasi Tolmin ya? Sangat bisa ya, karena teorinya Tolmin itu sifatnya universal. Hanya istilah mungkin ya. Kalau dalam esai argumentatif ya, mahasiswa gitu ya, misalnya mereka membuat esai argumentatif, nah di sana ada tesis gitu ya. Nah sebetulnya tesis itu kan sama dengan klaim gitu ya. Nah lalu ada alasan. Alasan itu sebetulnya dengan identik dengan background ya, atau data atau bukti-bukti ya. Nah itu tidak cukup ya, harus didukung oleh jaminan ya. Saya kira sangat bagus kalau tugas-tugas mahasiswa itu dinilai ya dengan parameternya Tolmin, khususnya yang 3 itu saya kira cukup ya, 3 elemen utama itu saya kira cukup. Nah, apakah kuantitatif dan kualitatif ya, dengan atau berbasis teks? Nah, ada beberapa parameter sebetulnya ya. Nah, inilah yang perlu dibuat ya, rubrik penilaian harus dibuat. Nah, tentu ketika yang dinilai sebuah esai ya berbeda dengan makalah, karena komponen-komponen yang membangun sebuah esai atau makalah itu berbeda. Maka harus ditetapkan dulu komponen-komponen yang dinilai. Nah, bisa menggunakan skala 1 sampai 5. Ya, kalau untuk esai argumentatif, nah ada rubrik sebetulnya yang sudah ada. Nah, tinggal disesuaikan saja dengan kondisi di sini ya, kondisi. Nah, kalau Pak Suprianto ya mencari ya di Google ya, saya ada beberapa buku ya terkait dengan cara menilai ya, untuk esai itu ada ya rubriknya, bisa dipakai juga dan bisa diadaptasi. Jadi mau kuantitatif maupun kualitatif itu sebetulnya dua-duanya bisa ya. Ya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira begitu, Mbak Eva. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Yuli. Untuk Pak Prianto. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pencerahannya. Mohon izin satu lagi Bu. Dalam struktur Tolmin ini sendiri, jika di tulisan ilmiah ini, apakah harus berurutan ya Bu? Dari yang pertama atau bisa dibolak-balik seperti itu? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Suprianto. Waduh, pertanyaannya luar biasa ini. Ya, apakah strukturnya bisa dibolak-balik, gitu ya? Tadi ada contoh, ada yang data dulu, kemudian ada klaim, kemudian ada warrant, gitu ya. Nah, prinsipnya dalam menulis itu kan terkait dengan cara menuangkan gagasan ya. Ada yang sifatnya deduktif, ada juga yang induktif ya. Kalau deduktif dimulai dari yang umum, mungkin klaimnya dulu, begitu ya Pak ya. Nah, baru kemudian data, warrant, dan jaminan, dan seterusnya.
atau jaminan atau backing ya. Tapi kalau mau induktif bisa juga bermula dari data-data dulu ya, kemudian mungkin dikontraskan dengan warrant atau klaim, baru kemudian bertanya. Nah, yang penting ya harus mengikuti prinsip paragraf yang koheren dan kohesif. Ya, artinya kalimat satu dengan kalimat yang lain itu harus berhubungan secara logis. Nah, itu penting ya, Pak ya, selain substansinya. Ada kalanya data disampaikan pertama di bagian awal, kemudian ada klaim, lalu ada data lagi, ya, model pengembangan paragraf campuran itu, ya, itu juga bisa, ya. Nah, lalu ada juga yang menyampaikan karena datanya terlalu banyak begitu, lalu satu paragraf itu hanya data, lalu dalam paragraf berikutnya itu didukung klaim, warrant. Nah, boleh juga seperti itu. Yang penting paragraf satu dengan yang lainnya itu berkaitan ya secara logis. Ya. Saya kira tidak ada patokan baku ya, tetapi yang penting Anda ingin bermula dari mana? Dari yang umum atau dari yang khusus. Dan penting diperhatikan adalah koherensi baik antar kalimat maupun antar paragraf. Ya, ini sangat penting dalam tulisan argumentatif, apalagi karya ilmiah. Ya, harus padat, ya, singkat, padat, jelas itu. Ya, saya kira begitu Pak Supriyanto. Bagus sekali ya pertanyaannya. Baik, silakan saya kembalikan kepada Mbak. Terima kasih untuk Ibu Yuli dan juga Pak Supriyanto. Ibu, ini sangat bermanfaat sekali, Bu ya, terbukti dari awal sampai akhir pesertanya jumlahnya sama, kemudian di akhir juga langsung banyak pertanyaan. Baik Ibu Yuli, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu. Dari Mas Filipus, berapakah jumlah elemen argumentasi seperti klaim, data, jaminan, dan yang lainnya yang harus ada dalam paragraf argumentasi karya ilmiah? Terima kasih Ibu Yuli. Iya, ini Filipus ini juga sedang menyelesaikan tesis ya. Sebentar lagi saya kira ujian, betul ya? Filipus yang ini ya, yang saya maksud. Ya, ya, Filipus Valet ya. Oke. Ya, berapa banyak ya elemen-elemen ya dalam karya ilmiah? Ya. Ini pertanyaan yang sulit dijawab karena tidak ada patokannya. Ya, patokannya berapa banyak elemen? Ya, elemen dalam sebuah, kalau itu sebagai karya ilmiah yang utuh kan? Ya, kami tidak bisa menentukan, oh harus 10, harus sekian. Ya. Nah, yang perlu dipertimbangkan ya pada komponen-komponen karya ilmiah. Misalnya argumen bagian latar belakang. Ya. Nah, latar belakang jangan hanya data. Ya. Nah, kalau Anda menyampaikan data-data saja ya tanpa diikat dengan sebuah argumen, itu akan lemah. Ya, itu akan melemahkan. Ya, maka yang penting adalah bagian-bagian dari karya ilmiah itu harus diikat dengan argumen. Ya, ketika menyajikan sebuah teori, katakanlah Anda menyetir ada teori-teori atau hasil-hasil penelitian misalnya. Ya, jangan kumpulan hasil penelitian saja. Ini penelitian sebelumnya seperti ini dibiarkan terbuka. Ya, tetapi harus diikat dengan argumen. Ya, nah, maka akan jadi kuat di situ. Ya, jadi tidak cukup kalau hanya deskripsi saja atau mungkin eksposisi ya, misalnya menjelaskan definisi pas selesai. Nah, harus diikat ya dengan argumen sehingga menjadi lebih meyakinkan pembaca ya, dan posisi Anda itu kelihatan di sana. Di antara pendapat ada di macam, nah, bagaimana pendapat Anda ya? Nah, itulah letaknya. Jadi metodologi juga begitu, bagian diskusi juga begitu. Jadi pilih banyak berapa
agak sulit dijawab ya, tetapi proporsi argumen dalam setiap bagian karya ilmiah itu harus tampak, harus muncul ya. Jangan sampai bagian diskusi hanya deskripsi ya, tidak ada satupun argumen yang berusaha untuk mengontraskan ya, membandingkan ya, dan lain-lain. Ya, saya kira begitu Mas Filipus ya, saya kembalikan kepada Mbak Eva. Terima kasih Ibu Yuli. Begitu Mas Filipus, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kami perbolehkan untuk mengaktifkan mic-nya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Pertanyaan saya tadi begini Bu, misalnya dalam satu paragraf argumentasi itu, apakah harus ada dua klaim atau hanya ada satu klaim dengan data satu atau data dua, jaminan satu atau jaminan dua, atau semakin banyak lebih bagus atau semakin sedikit tidak menjamin kekuatan argumentasi dalam paragraf argumentasi itu. Gitu. Iya, baik, terima kasih. Oke, jelas ya. Klaim ya, atau tesis ya, ada yang menyebut juga tesis. Nah, syaratnya paragraf yang baik itu apa? Mengandung satu ide pokok, gitu kan ya? Ya, kita kembali ke sana. Nah, kalau itu paragraf argumentasi, artinya harus ada satu klaim yang jelas. Gitu ya. Jangan lebih dari satu, ya. Ya, satu saja, ya. Kalau datanya silakan data satu, data dua, boleh saja. Yang penting relevan dengan klaim. Ya. Kalau sudah tidak relevan ya jangan dimasukkan, gitu ya. Nah, itu. Maka elemen yang lain pun juga mengikuti, ya, karena Warren itu sebagai jembatan penghubung antara data dan klaim. Ya, begitu ya, Mas Filipus? Ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kepada Mbak Eva. Terima kasih Bu Yuli dan juga Mas Filipus. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Marda Novelia. Pada penulisan karya ilmiah, apakah di setiap paragraf harus diberi pernyataan dari penulis sendiri, seperti memberikan kesimpulan dengan kata jadi, misal, contohnya, dan lain sebagainya? Atau ada kata-kata lain? Terima kasih Ibu Yuli. Iya, terima kasih Mbak Marda. Ya, pertanyaannya semakin mengerucut ya. Semakin jelas, baik ya. Nah, simpulan ya, kata jadi ya, oleh karena itu ya, itu sebetulnya kan penanda ya, penanda kesimpulan ya dalam sebuah paragraf gitu ya. Nah, itu bisa juga menjadi indikasi dari klaim gitu ya. Indikasi bahwa itu sebuah klaim ya. Artinya soal keharusan itu relatif ya. Relatif ya. Kalau memang Anda pada bagian itu ya ingin mengajukan argumentasi, nah maka klaim itu harus ada ya. Maka tadi dikatakan ada kalanya menyampaikan deskripsi, ada kalanya eksposisi ya. Tapi argumentasi ini juga perlu ya, jangan sampai bagian-bagian itu hanya deskriptif saja ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Saya kira begitu Mbak Marda. Saya kembalikan kepada Terima kasih Ibu Yuli. Untuk Mbak Marda, apakah ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Risha. Selamat pagi Ibu Risha. Ibu Yuli, ada pertanyaan dari Ibu Risha. Apakah dalam berargumentasi, bila sudah menggunakan 4 sitasi, lalu diberi argumen penulis yang didasarkan fakta, dan penulis pendapat isi sitasi dikaitkan dengan temuan penulis, apakah langkah ini dapat dijadikan latihan awal menulis argumentasi? Terima kasih Ibu Risha untuk pertanyaannya. Dan Ibu Yuli, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Risha. Pertanyaannya bagus ya. Jadi dalam sebuah paragraf ya, kalau sudah sudah
mencantumkan ya beberapa sitasi atau 4 gitu ya. Pertanyaannya ya, apakah itu bisa dipakai untuk latihan ya pada para mahasiswa? Ya, saya kira itu latihan yang sangat bagus, Bu Risha. Mereka dilatih untuk banyak membaca karena untuk bisa mencantumkan sitasi dari beberapa sumber itu dibutuhkan kemampuan membaca. Maka tadi pertanyaan Pak Kun ya, kalau kita lemah dalam membaca ya bagaimana kita bisa cepat ya merujuk, mengaitkan bahwa bagian-bagian ini ya ada di sana, ada di sini sehingga perlu dicantumkan, ditambahkan ya dalam data yang diperoleh maupun yang lainnya. Ya, saya kira begitu jawabannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Yuli dan juga Ibu Risha. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Di Komang Vera Astuti. Bagaimana cara penulis mengolah informasi atau data yang diperoleh agar dapat mendukung klaim maupun warrant yang tepat? Terima kasih Ibu Yuli yang dipersilakan. Bagaimana mengubah mindset ya? Bagaimana cara penulis mengolah informasi atau data yang diperoleh? Ya, terima kasih. Mbak Komang, bagus sekali ini pertanyaannya. Aduh, banyak banget ya. Bagus sekali ya. Bagaimana cara penulis mengolah informasi ya? Ini bagus ya pertanyaan Mbak Nikomang ya. Nah, ini suatu keterampilan yang tidak mudah ya. Mengolah informasi itu suatu keterampilan yang tidak mudah ya. Ada kalanya Anda mengutip definisi ya. Kalau itu teori ya, jadi pendapat pakar ya atau definisi tertentu itu bagus kalau persis ya, diambil persis supaya tidak salah kalau itu dalam bahasa Inggris. Tapi ketika kita mau membandingkan ya, mengolah informasi. Ya, jadi ketika Anda ingin mengolah informasi dari berbagai sumber, memang dibutuhkan caranya demikian. Ada beberapa cara sebetulnya ya. Pertama, Anda bisa melihat abstrak dulu ya. Dalam misalnya Anda membaca tentang artikel tertentu yang relevan dengan topik ya, Buni Komang ya. Nah, lihat abstraknya, relevan tidak ya, cocok tidak dengan yang dicari. Nah, kalau cocok, nah mulai dilihat di kajian teorinya ya. Nah, di situ kajian teori juga temuannya ya, hasil penelitiannya seperti apa. Nah, bagian-bagian itulah yang kemudian bisa kita kelola ya untuk mendukung hasil-hasil penelitian kita sebetulnya ya, yang ingin memang ini sesuatu yang tidak mudah, betul-betul tidak mudah untuk dilaksanakan dalam arti ya, karena kita harus dibutuhkan apa ya, kemampuan menganalisis dan menilai ya, menilai atau mengkritisi teks-teks atau referensi yang kita baca ya, mana yang sekiranya cocok kita ambil, kita kutip ya. Nah, cara mengolah, kalau definisi baik kalau itu ditulis utuh lengkap ya, tapi ada kalanya kita harus mengolah, membahasakan, memparafrase ya, diparafrase supaya ketika itu dicek dengan Turnitin itu tidak terkena catatan plagiarisme ya, atau kita beri tanda kutip kalau itu persis ya, harus diberi kutip tanda petik ya lengkap. Nah, itu juga sudah menghindari plagiarisme atau perlu dibahasakan. Nah, cara membahasakannya pun juga harus ada, harus harus pintar-pintar ya. Saya pernah memasukkan sebuah tulisan di jurnal tertentu, ada catatan untuk revisi. Sebetulnya kata yang saya pakai berkali-kali itu
itu adalah kata kunci. Ternyata itu terhitung juga dalam hitungan Turnitin yang persentasenya cukup tinggi. Akhirnya perlu dibahasakan lagi, diparafrase ya sendiri, dicari istilah yang mirip, yang sama. Nah, caranya seperti itu. Ya, ini untuk menghindari juga kalau nanti itu dicek ya lagi harisnya itu presentasinya menjadi minimal. Ya, saya kira begitu Bu Nikoman. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Saya kembalikan kepada Mbak Eva. Terima kasih Ibu Yuli dan juga Ibu Kaupa atas pertanyaannya. Ini masih ada 3 orang penanya lagi Ibu. Apakah Ibu ingin mengambil waktu sejenak atau kami lanjutkan? Ya, dilanjutkan. Baik, kami lanjutkan Ibu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Titian Gea Ibu. Dalam karya ilmiah, salah satu bagian yang dimuat dalam kajian pustaka atau landasan teori adalah penelitian relevan. Sesuai penjelasan bahwa paparan penelitian relevan dalam karya ilmiah dapat memperkuat klaim peneliti terhadap penelitiannya. Lalu bagaimana jika penelitian tersebut merupakan penelitian terbaru atau tidak pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian relevan di dalam karya ilmiah itu tidak ada atau terbatas disampaikan oleh peneliti? Apakah hal tersebut berimplikasi pada kekuatan klaim peneliti terhadap penelitiannya? Terima kasih Kak Titian atas pertanyaannya. Baik, Yuli, kami persilakan. Baik ya, pertanyaan Mbak Titian ya, cukup bagus dan menantang ini ya. Di sini juga ada ahli metodologi penelitian, ada Pak Pius, ada Pak Widaryanto, ya, ada Pak Kunjana. Nanti kalau berkenan membantu dipersilahkan ya. Oke, ya. Jadi bagaimana dengan penelitian terbaru ya yang belum pernah diteliti ya? Oke, pertama Anda harus bisa memastikan betulkah itu satu-satunya penelitian terbaru. Ya. Tidak adakah penelitian sebelumnya? Nah, cara melihatnya jangan dalam lingkup yang spesifik internal. Ya, dalam kajian teori. Ya, kajian-kajian teori Anda harus melihat isu ya. Pasti ada deh isu yang mirip dengan penelitian Anda, ya. Nah, isu-isu yang secara makro ya Anda temukan. Ya, persis sama ya jelas mungkin tidak, tetapi mirip itu mungkin. Ya, mirip pasti ada ya. Jadi ini. Maka cara melihatnya harus lebih luas. Ya, Anda harus terbuka mencari berbagai sumber yang isunya mirip dengan yang Anda angkat. Nah, pasti ditemukan ya di situ. Ya, pasti ada. Ya, nanti mohon tambah juga untuk teman-teman dosen yang mengajar metodologi ya. Ya, jadi itu. Nah, lalu ya kalau baru sama sekali tidak ada rujukan apa mempengaruhi klaim gitu ya. Nah, ya, jadi rujukan untuk penelitian yang relevan gitu ya, atau teori-teori ya. Anda kan juga punya teori ya, artinya ada teori-teori yang relevan dengan itu ya. Jadi sitasi atau dalam sebuah karya ilmiah ya, itu yang pertama jelas referensi dari jurnal, karena jurnal itu kan yang terbaru. Kalau dari buku, mungkin buku lama ya, mana yang terbaru. Maka cari satu isu-isu yang relevan dengan topik itu. Lalu kalau itu tidak ada, apakah mempengaruhi klaim? Nah, klaimnya apa dulu? Ya, klaimnya harus dirumuskan dulu. Klaim itu kan dalam rangka argumen. Nah, ada argumen tidak di situ. Ya, nah argumen harus dibentuk. Tadi ada kriterianya. Minimal ada 3 elemen. Ya. Ya, kalau hanya klaim saja nggak ada datanya, ya lemah gitu ya. Hanya data dan klaim juga kurang bagus sebetulnya ya. Maka minimal harus ada 3. Nah, maka kalau Anda memang ingin membuat suatu argumen, maka 3 elemen itu harus ada ya. Jadi kapan harus berargumentasi ya, di bagian mana? Nah, itu silahkan Anda pikirkan. Mungkin dari teman-teman yang mengajar metodologi atau dari baik juga bisa berkontribusi. Saya kembalikan ke Mbak Eva.
Terima kasih Ibu Yuli dan juga Kak Titin atas pertanyaannya. Sebelum menutup sesi diskusi ini ada 2 pertanyaan lagi Bu dari Pak Pius dan juga Mbak Maria. Dari Pak Pius, apakah dalam argumen model Tolmin bisa menggunakan pandangan yang bertentangan sebagai warning atau backing? Terima kasih Ibu. Ya, wah Pak Pius ini sebetulnya tidak asing ini dengan argumen Tolmin ini ya. Ya. Kalau mau menggunakan argumen yang bertentangan atau yang disebut dengan counter argumen, bisa Pak Pius, ya sangat bisa. Maka di situ kan ada apa yang disebut dengan rebuttal ya. Tapi kalau membaca bukunya Douglas Walton, itu dia menggunakan juga istilah counter argumen ya. Jadi argumen yang bertentangan dengan klaim kita. Nah itu sangat bisa ya. Ya, saya kira begitu Mbak Eva, Pak Pius ya, mudah-mudahan menjawab Pak Pius. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Maria. Bagaimana perlakuan memparafrase yang tepat dalam penulisan karya ilmiah dan bagaimana mensinkronisasikan antara permasalahan dan tujuan? Terima kasih. Iya, saya jawab dulu yang sinkronisasi masalah dan tujuan ya. Tujuan penelitian maksudnya ya, atau ya kan? Ya, saya kira itu ya. Ya. Ini rumusan masalah ya kalau rumusan masalahnya misalnya bagaimana mengembangkan model pembelajaran bla 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 bla, nah maka tujuannya kan harus relevan dengan rumusan masalah ya menghasilkan model misalnya seperti itu, jadi harus sinkron ya, jadi rumusan masalah harus linear ya. Tujuan harus linear dengan rumusan masalahnya. Saya kira itu bisa diikuti ya. Cara yang paling sederhana ya menuliskan kembali rumusan masalah, tapi kata tanyanya dihilangkan begitu ya. Lalu diganti apakah itu mau menghasilkan, apakah itu mau menguji, apakah itu mau menilai. Nah itu disesuaikan dengan tujuan penelitian masing-masing. Terima kasih Ibu Yuli untuk sesi terakhir. 1 pertanyaan lagi Ibu ya, saya mohon izin dari Ibu Nur Fatimah. Untuk menganalisis argumen artikel ilmiah, apakah ada metode atau pendekatan penelitian yang khusus? Baik, terima kasih Ibu untuk menilai karya ilmiah. Ya. Untuk menganalisis argumen artikel ilmiah. Untuk menganalisis argumen karya ilmiah. Apakah ada metode khusus gitu ya? Ya. Tadi untuk menganalisis argumen dalam karya ilmiah, saya menawarkan pakai logikanya Tolmin ya. Nah, ada sebetulnya cara lain ya dengan Douglas Walton itu juga ada. Ini Mas Philippus Wallet ini sedang meneliti ya, tesisnya terkait juga dengan Douglas Walton ya. Nah, ya. Argumentasinya Douglas Walton Ibu. Iya, nah bisa diceritakan. Argumentasi dari Douglas Walton pada umumnya ada 18 model Ibu. Ya. Jadi untuk elemen-elemen dalam argumentasinya pada umumnya Douglas Walton mengikuti pandangan dari Tolmin, yakni ada klaim, ada data, ada warang, dan sebagainya. Tetapi Douglas Walton mengerucutkan model-model argumentasi. Sebagai salah satu contoh, ada argumentasi dari pendapat ahli. Misalnya dalam sebuah kalimat, saya menyatakan demikian, Indonesia adalah negara yang maju. Itu termasuk dalam klaim. Kemudian untuk mendukung saya menggunakan pandangan dari para ahli, misalnya salah satu ahli, untuk mendukung pandangan itu. Nah, itu Douglas mengklasifikasikan itu sebagai model argumen dari pendapat ahli. Ada 18 model argumentasi dari Douglas Walton sendiri itu. Ya. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Iya. Baik, terima kasih. Nah, ini tadi saya katakan bahwa untuk menganalisis argumen sebuah karya ilmiah, ya, apa ada metode yang lain ya? Nah,
apa yang disampaikan Tulmin itu memang salah satu ya. Anda juga bisa mengacu model yang lain ya. Saya kira ada beberapa model ya. Douglas Walton juga menyampaikan, tapi esensi pokoknya sama. Hanya di sana dijelaskan bermacam-macam teknik pengembangannya ya. Nah, Anda pernah membaca buku Tarigan juga ya. Ada teknik pengembangan paragraf dengan macam-macam. Nah, tinggal disesuaikan saja. Kalau itu argumentatif, maka bisa juga dengan contoh, ya, bisa juga dengan perbandingan, ya. Nah, ini bisa juga diterapkan untuk menganalisis argumen, ya, dalam karya ilmiah. Saya kira lebih terbuka, ya, tidak satu-satunya argumennya Tulmin, ya. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Pertanyaan-pertanyaannya cukup bagus, ya, dan berbobot. Saya kembalikan kepada Mbak Eva. Terima kasih Mas Jeto, Mas Filipus, ya, yang sudah menambahkan informasi. Terima kasih untuk Ibu Yuli yang telah memberikan paparan yang sangat bermanfaat bagi kami. Untuk para peserta, saya harap untuk memberikan tombol reaction untuk Ibu Yuli. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali untuk Ibu Yuli, Bapak Ibu dosen dan juga peserta webinar pada hari ini. Sebelum webinar pada hari ini kami tutup, ada 2 informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama mengenai digital certificate akan dikirimkan melalui email ataupun WhatsApp peserta webinar. Kemudian yang kedua, pada bulan Maret akan diadakan webinar lanjutan sesi ketiga. Dan kami semua berharap untuk teman-teman bisa bergabung kembali. Webinar hari ini akan saya tutup dengan sebuah kutipan. Orang bijak mengatakan seorang profesional itu adalah seseorang yang pernah amatir pada masanya. Begitu pula pada penulis-penulis artikel yang baru saja belajar, jangan pernah menyerah, belajar terus, dan mudah-mudahan tips ini dan penyampaian materi dari Bu Yuli bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Saya Eva Yuniarti, terima kasih sekali dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ditunggu bulan depan, Pak Prof. Terima kasih Bu Yuli. Bu Yuli, terima kasih Pak Kunjono. Terima kasih semua dosen dan semua dosen. Terima kasih Bu Yuli. Terima Salam kasih sehat semua. Ibu, ya. Terima Mas kasih. Edi, Mbak Eva. Mbak Eva, terima kasih banyak ya. Budian, mana ya Budian Eka Chandra? Saya kok belum ketemu ini. Kangen loh, mana Budian? Mas Filipus, selamat ujian tesis. Ya, terima kasih Bruder. Terima kasih, mohon doanya. Amin. Ibu Yuli sudah membimbing saya. Terima kasih. Mantap, ya. Siap jadi dosen nanti itu. Itu dikejar itu, dimotivasi Bruder. Iya, iya, iya. Iya, Bu, nanti dimotivasi dengan makan B2 itu. Oh, motivasinya Ibu. Ya, nanti ketemu di Olah Kisat. Ya, Bu. Baik. Bu Yuli, salam sehat semua. Sampai jumpa di bulan depan. terima kasih ya Bruder ya. Terima kasih banyak. Bu Yuli. Ya. Sukses semuanya. Salam sehat juga ya. Ya. Pak Prof, ditunggu bulan depan.